Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal teori dan penerapan vektor pada kalkulus 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zaki Permakenzi dengan NIM akhir 211. Perkenalkan, saya Lukman Yuliansyah dengan 3 digit NIM terakhir 017. Perkenalkan, nama saya Albike Wibiantoro dengan NIM 3 digit terakhir 073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hasan dengan digit NIM terakhir 185. Oke, baik. Untuk saja kita akan membahas soal teori dulu. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Kenzi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, dimulai dari nomor 1. Ujilah teorema divergensi menggunakan U sama dengan R to P per R untuk sebuah bola-bola berjari-jari R yang berpusat di titik asal. Oke, diketahui medan vektor U sama dengan R to P dibagi R kecil. Langkah pertama, kita hitung divergensinya, yaitu nabla.U sama dengan 1 per R kuadrat. Selanjutnya, kita hitung bagian kiri teorema divergensi, yaitu integral volume dari divergensi U terhadap dV. Hasilnya diperoleh 4πr. Sekarang bagian kanan, yaitu integral garis tertutup dari U.S. Hasilnya yaitu 4πr. Karena kedua hasil sama, maka teorema divergensi terbukti benar. Jadi, kesimpulannya adalah integral volume sama dengan integral permukaan. Selanjutnya untuk nomor 2. Hitunglah integral flux dari R sama dengan XI plus YJ plus ZK pada sebuah bola berjari-jari R dengan menerapkan teorema divergensi untuk mengubah integral flux menjadi integral volume. Oke, diketahui R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Langkah pertama, kita hitung divergensinya, yaitu nabla.R sama dengan 3. Kemudian, kita gunakan teorema divergensi, yaitu integral permukaan R.ds sama dengan integral volume divergensi R. Karena divergensinya 3, maka diperoleh integral 3 terhadap volume. Kita tahu bahwa volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3, sehingga hasil akhirnya 4 pi R pangkat 3. Jadi flux keluar dari permukaan bola adalah 4 pi R kubik. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Nova Ardianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Lukman atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan untuk nomor 3, yakni dengan soal dengan lambda sebagai sebuah konstanta, tinjaulah medan kecepatan suatu fluida yang diberikan oleh U, X, Y, Z sama dengan lambda XI plus YJ plus ZK per 4pi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. A, menggunakan koordinat bola, tunjukkan bahwa UR sama dengan lambda R to P per 4pi R kuadrat. Yang B, menggunakan koordinat bola, tunjukkan bahwa nabla.U sama dengan 0 dengan syarat R tidak sama dengan 0. C, menggunakan teorema divergensi, tunjukkan bahwa integral volume nabla.U dV sama dengan lambda dengan syarat bahwa volume V mencakup titik asal dan bernilai 0 jika tidak. Dengan demikian, Anda telah menunjukkan bahwa divergensi dari medan kecepatan diberikan oleh nabla.U sama dengan lambda delta R, di mana delta R adalah fungsi delta Dirac 3 dimensi. Medan kecepatan ini disebut sebagai aliran sumber. Oke, yang pertama, pada soal ini diberikan medan kecepatan fluida sebagai berikut yang telah dalam soal tadi. Nah, tujuan dari soal ini adalah menentukan divergensi medan dan membuktikan adanya sumber titik dengan menggunakan teorema divergensi. Jika diperhatikan, arah medan selalu mengikuti posisi titik terhadap pusat. Karena semua arah menjauhi pusat, maka medan ini disebut medan radial. Nah, untuk mempermudah perhitungan dalam soal A, digunakan koordinat bola dengan hubungan R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan XI plus YJ plus ZK merupakan R. Sehingga medan dapat disederhanakan menjadi U sama dengan lambda R per 4pi R kuadrat. Nah,
Bentuk ini menunjukkan bahwa arah medan selalu keluar dari pusat, sedangkan besar medan berkurang terhadap kuadrat jarak. Artinya semakin jauh dari pusat, semakin kecil medan kecepatannya. Selanjutnya, kita akan menghitung divergensinya menggunakan rumus divergensi medan radial, di mana nabla.u sama dengan 1 per R kuadrat kali do per do R kuadrat UR. Oleh karena UR sama dengan lambda per 4 pi R kuadrat, maka diperoleh R kuadrat UR sama dengan lambda 4 pi, yang merupakan konstanta. Oleh karena turunan konstanta adalah 0, diperoleh bahwa nabla.u sama dengan 0, di mana R tidak sama dengan 0. Hasil ini berarti bahwa di semua titik selain pusat tidak ada sumber dan tidak ada serapan. Fluida hanya melewati ruang. Namun pada titik pusat, yaitu saat R sama dengan 0, medan menjadi tidak terdefinisi karena penyebut bernilai 0. Nah, titik ini disebut singularitas. Selanjutnya, untuk yang C, untuk mengetahui apakah terdapat sumber di titik pusat digunakan teorema divergensi. Integral volume nabla.u dv sama dengan integral permukaan garis, integral garis tertutup dari U ds. Artinya, jumlah sumber di dalam volume sama dengan total flux yang keluar melalui permukaan tertutup. Permukaan yang digunakan adalah bola berjari-jari R. Karena medan bersifat radial, maka arah medan sama dengan arah normal permukaan dengan ds sama dengan R tapi kali ds. Maka U dot ds sama dengan lambda per 4 pi R kuadrat ds. Selanjutnya diintegralkan pada seluruh permukaan bola, yakni integral garis tertutup U dot ds sama dengan lambda per 4 pi R kuadrat dikali integral garis tertutup ds. Oleh karena permukaan bola adalah integral dari garis tertutup ds sama dengan 4 pi R kuadrat, maka diperoleh hasil akhirnya merupakan integral garis tertutup U dot ds sama dengan lambda. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa total flux yang keluar dari bola bernilai lambda, artinya terdapat semua aliran pada titik pusat. Walaupun divergensi bernilai 0 hampir di semua titik, ternyata tetap ada sumber di titik asal. Karena sumbernya hanya berada pada satu titik, maka digunakan fungsi delta Dirac, yakni nabla.u sama dengan lambda delta R. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa sumber aliran terpusat tepat di titik asal dengan kekuatan sebesar lambda. Jadi kesimpulannya adalah medan bersifat radial keluar dari pusat, lalu divergensi bernilai 0 di semua titik selain pusat, dan terdapat singularitas di titik asal, serta sumber titik tersebut dapat direpresentasikan menggunakan fungsi delta Dirac. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk nomor 3. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Noval dan Lukman sudah menjelaskan soal dari nomor 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya, oke, untuk soal selanjutnya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya Fahmi akan menjelaskan soal terapan kalkulus vektor. Nah, untuk soalnya itu aliran fluida mengalir melalui pipa berpenampang lingkaran dengan jari-jari air besar dengan gradien tekanan konstan sepanjang pipa. Sumbu Z adalah sumbu simetri di pusat pipa searah aliran. Untuk aliran tunak, kecepatan berbentuk U sama dengan U kali R kecil kali K dan memenuhi persamaan Navier-Stokes, yaitu nabla kuadrat kali U sama dengan min G per V kali Rho, dengan G sama dengan gradien tekanan, V sama dengan viskositas kinematis, dan juga Rho sama dengan densitas konstan. Untuk kondisi batasnya itu tidak selip di dinding pipa, yaitu U kali R besar sama dengan 0. Untuk perintahnya tentukan U kali R kecil dan nilai maksimum kecepatan. Nah, dari soal tersebut diketahui aliran tunak incompressible sumbu simetri, yaitu U sama dengan U kali R kecil kali K. Jari-jari pipa sama dengan R besar. Gradien tekanan konstan itu G sama dengan min dP per dz. Persamaannya itu nabla kuadrat U sama dengan min G per V kali Rho. Kondisi batasnya itu U kali R besar sama dengan 0. Terus kecepatan hingga di R kecil sama dengan 0.
Untuk penyelesaiannya yang pertama itu dengan U sama dengan U kali R kecil, kita dapat menyelesaikannya dengan cara nabla kuadrat kali U sama dengan min G per V kali Rho. Dengan syarat batas U kali R besar sama dengan 0. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menuliskan Laplacian dalam koordinat polar. Yaitu kita dapat mendapatkan 1 per R kali D per dr kali R kali du per dr sama dengan min G per V kali Rho. Kemudian kita dapat mengalihkan dengan R kecil dan mengintegrasikannya dari 0 ke R, yaitu dari integral 0 sampai R d per dr kali R kali du per dr kali dr sama dengan min G per V kali Rho kali integral 0 sampai R dr, atau kita bisa tuliskan R kali du per dr sama dengan min G kali R kuadrat per 2 kali V kali Rho. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat membaginya dengan R dan juga mengintegrasikannya dari R kecil ke R besar, yaitu dengan cara integral R kecil sampai R besar du per dr kali dr sama dengan min G per D kali V kali Rho, integral R sampai R besar, R dr, atau kita bisa menuliskannya dengan cara U kali R besar min U kali R kecil sama dengan min G per 4 kali V kali Rho R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Albi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Fahmi untuk kesempatannya. Lalu akan dijelaskan oleh saya yaitu untuk penyelesaian selanjutnya, di mana kita menerapkan syarat batas no slip atau tanpa slip pada R sama dengan R kapital, kita memperoleh U R sama dengan GR kuadrat per 4 VV dikali dalam kurung 1 min buka kurung R per R kapital tutup kurung dipangkatkan 2. Lalu kita dapatkan kecepatan maksimum terjadi pusat pipa dan dinyatakan oleh UM sama dengan GR kuadrat per 4 VV. Sehingga kita dapat menuliskan medan kecepatan sebagai UR sama dengan UM dikali 1 min buka kurung R per R kapital tutup kurung dipangkatkan 2. Hasil akhirnya kita dapatkan profil kecepatannya yaitu UR sama dengan GR kuadrat per 4 VV dikali dalam kurung 1 min buka kurung R per R kapital tutup kurung dipangkatkan 2. Lalu di mana kita dapatkan kecepatan maksimumnya, di mana titik tercepatnya secara matematis kecepatan maksimum terjadi ketika R sama dengan 0, yaitu tepat di pusat pipa. Di titik ini fluida berada pada jarak terjauh dari dinding pipa sehingga hambatan gesekannya paling minimal. Lalu kecepatan rata-ratanya yaitu U topi per sama dengan 1 per 2 dikalikan GR dalam kurung GR kuadrat per 4 VV sama dengan GR kuadrat per 8 VV. Namun, kita seringkali lebih membutuhkan nilai rata-rata daripada nilai maksimum. Dengan menggunakan integral luas penampang, kita bisa membuktikan bahwa kecepatan rata-rata aliran fluida di dalam pipa tersebut sebenarnya adalah tepat setengah dari kecepatan maksimumnya, atau V average-nya sama dengan 0,5 dikali Pmax. Kesimpulannya, aliran laminar dalam pipa dengan gradien tekanan konstan menghasilkan profil kecepatan berbentuk parabola. Lalu yang kedua, kecepatan maksimum terjadi di pusat pipa, yaitu R sama dengan 0, dan 0 di dinding, yaitu R sama dengan R kapital. Yang ketiga, kecepatan rata-rata adalah setengah dari kecepatan maksimum. Yang keempat, hasil ini dikenal sebagai profil Hagen-Poiseuille. Lalu selanjutnya untuk hasil visualisasinya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Omar Kenzi. Untuk Kenzi dipersilakan. Oke, terima kasih Albi. Untuk selanjutnya, ini kami menggunakan MATLAB untuk visualisasinya. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan grafik yang menunjukkan profil kecepatan berbentuk parabola dan kecepatan maksimum terjadi di pusat pipa dan 0 di dinding. Yang sebelah kanan itu ada distribusi kecepatan pada penampang pipa yang berbentuk 3D. Jadi kecepatan terbesar di pusat dan menurun ke arah dinding. Oke, baik.
Sekian dari kelompok 1 untuk membahas soal penerapan kalkulus vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Gimana anak-anak? Selesai. Let's Cakep. go.